Yakinkan diri Anda bahwa biaya pasar layak dibayar, karena itu satu-satunya cara untuk menghadapi naik turunnya nilai dan ketidakpastian, bukan hanya menanggungnya, melainkan menyadari bahwa itu biaya yang layak dibayar. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-15 bagian ketiga. Tidak ada yang gratis. Kembali ke GE. Salah satu kelemahannya terjadi sejak era CEO Jack Welch. Welch jadi terkenal karena memastikan pendapatan per kuartal melebihi perkiraan Wall Street. Dia jagonya. Jika para analis Wall Street memperkirakan $0,25 per saham, Jack bakal membuat harga saham GE jadi $0,26, tak peduli seperti apapun kondisi bisnis atau ekonomi. Dia melakukan itu dengan otak-atik angka. Itu penyebutan yang cukup baik. Seringkali menarik hasil kuartal mendatang ke kuartal sekarang agar angka-angka sesuai yang diinginkan. Forbes melaporkan satu di antara lusinan contoh. GE selama 2 tahun berturut-turut menjual lokomotif ke mitra finansial yang tak disebut namanya, bukannya pengguna akhir dalam transaksi, sehingga sebagian besar resiko kepemilikannya masih di GE. Welch tak pernah menyangkal permainan itu. Dia menulis di bukunya Straight from the Gut. Tanggapan para pemimpin bisnis kita terhadap krisis adalah khas GE. Walau sudah tutup buku untuk kuartal tertentu, banyak yang langsung menawarkan untuk menutup kesenjangan atau omset. Beberapa bilang kita bisa mencari tambahan $10 juta, $20 juta, bahkan $30 juta dari bisnisnya untuk mengganti yang tak ada. Hasilnya adalah bahwa di bawah kepemimpinan Welch, para pemegang saham tidak harus membayar harga. Mereka mendapat konsistensi dan prediktabilitas. Saham yang naik terus harganya tiap tahun tanpa kejutan ketidakpastian. Kemudian tagihan datang, sebagaimana mestinya. Para pemegang saham GE menderita rugi besar selama 10 tahun yang sebelumnya ditutup manuver akuntansi. Keuntungan era Welch berubah menjadi kerugian sekarang. Contoh paling anehnya berasal dari dua raksasa KPR yang tumbang, Freddie Mac dan Fannie Mae, yang pada awal 2000-an kepergok melaporkan terlalu kecil omset sampai miliaran dolar, dengan niat membagi rata keuntungan ke masa depan untuk memberi ilusi kemulusan dan prediktabilitas kepada investor. Ilusi tak harus membayar harga. Pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang yang bersedia membayar harga mobil, rumah, makanan, dan liburan berusaha sangat keras menghindari membayar harga hasil investasi bagus? Jawabannya sederhana. Harga keberhasilan investasi tidak langsung kelihatan. Harganya tidak tertera di label. Jadi ketika ditagih rasanya bukan seperti membayar pembelian sesuatu yang bagus. Rasanya seperti denda karena berbuat suatu kesalahan. Dan sementara orang biasanya mau-mau saja membayar harga, denda itu mestinya dihindari. Anda dianggap harus membuat keputusan yang membuat Anda menghindari denda. Denda tilang dan pajak berarti Anda membuat kesalahan dan layak dihukum. Tanggapan alami siapapun yang melihat kekayaannya menurun dan menganggap penurunan itu sebagai denda adalah menghindari denda masa depan. Kedengarannya remeh, tapi berpikir mengenai naik turunnya pasar sebagai biaya bukan denda adalah bagian penting pengembangan jenis pola pikir yang memungkinkan Anda bertahan cukup lama sampai mendapat keuntungan investasi. Hanya sedikit investor yang mampu berkata, saya baik-baik saja jika kehilangan 20% uang saya. Apalagi investor baru yang belum pernah mengalami penurunan 20%. Tapi jika Anda memandang naik turunnya nilai kekayaan sebagai denda, keadaannya jadi beda. Tiket Disneyland berharga $100, tapi Anda mendapat satu hari luar biasa bersama anak-anak yang tidak akan Anda lupakan. Tahun lalu, lebih dari 18 juta orang menganggap biaya tiketnya layak dibayar. Hanya sedikit yang merasa $100 itu hukuman atau denda. Imbalannya jadi jelas kalau Anda tahu Anda membayar biaya.
Sama saja dengan investasi, di mana naik turunnya nilai selalu merupakan biaya, bukan denda. Keuntungan dari pasar tidak pernah dan tidak akan gratis. Anda dituntut membayar harga untuknya, seperti untuk semua produk lain. Anda tidak dipaksa membayar harga itu sebagaimana Anda tidak dipaksa pergi ke Disneyland. Anda bisa pergi ke pasar malam setempat dengan harga tiket $10 atau di rumah saja gratis. Boleh jadi Anda tetap menikmatinya, namun Anda biasanya mendapat sesuai yang Anda bayar. Sama saja dengan pasar. Biaya naik turun atau ketidakpastian harga hasil adalah biaya tiket masuk untuk mendapat hasil yang lebih besar daripada uang kas dan obligasi yang lebih murah. Triknya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa biaya pasar layak dibayar. Itu satu-satunya cara untuk menghadapi naik turunnya nilai dan ketidakpastian, bukan hanya menanggungnya, melainkan menyadari bahwa itu biaya yang layak dibayar. Tidak ada jaminan bahwa itu layak. Kadang hari hujan ketika Anda di Disneyland. Namun jika Anda memandang biaya masuk sebagai denda, Anda tidak akan pernah menikmati keajaiban. Cari harganya, kemudian bayarkanlah. Demikian The Psychology of Money bab ke-15. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.